Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul khamisah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Hikmah yang kelima dari hikam Athaiyah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau, dan kurang perhatiannya engkau pada sesuatu yang dituntut daripada engkau. Yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya mata hati daripada engkau. Demikian makna terjemah daripada hikmah yang kelima ini. Bersungguh-sungguhnya kita dalam mencari, memikirkan sesuatu yang sudah dijamin untuk kita, dan kurang perhatiannya kita kepada sesuatu yang dituntut kita padanya, itu menunjukkan bahwa kaburnya mata hati kita. Sebabnya kalau mata hati yang terang, dia akan bersungguh-sungguh pada sesuatu yang dia dituntut melakukan. Dan dia tidak bersungguh pada sesuatu yang sudah dijamin adanya. Itu kalau mata hati yang terang. Para muhibbin rahimakumullah, untuk mendekatkan paham kita terhadap hikmah yang kelima ini, andai kata kita mempunyai seorang khadam, seorang pembantu, lalu pembantu ini sudah kita jamin, pembantu ikam ku jamin makan 3 kali sehari, demikian juga anak bini ikam dijamin juga, ikam berubat, ikam perlu apa itu dijamin, pakaian, tempat tinggal dijamin. Nah kemudian tugas engkau wahai pembantu, 1, tiap pagi menyapu rumah. Yang kedua, setelah itu mengisi air yang diperlukan di rumah ini. Yang ketiga, tugas engkau ke pasar untuk membeli atau menukar ini. Nah, tugas engkau selanjutnya ini, selanjutnya ini. Nah, kalau pembantu ini pintar, pembantu ini berakal yang sihat, inya kada memikirkan lagi kayak apa makanku, kayak apa pakaianku, kayak apa anak biniku, itu kada dipikirkannya lagi, karena sudah dijamin oleh bosnya, oleh tuannya. Nang dipikirkan pembantu itu, nang dihimatinya pembantu itu melaksanakan tugas. Kayak apa supaya rumah tuan ini bersih, banyu penuh, ke pasar tukaran cukup, dan sebagainya. Nah itu yang dipikirkan oleh pembantu. Perkara makan, minum, pakai itu kada perlu dipikirkannya, karena sudah siap diadakan, dijamin oleh tuannya. Nah ini pembantu yang berakal sihat. Nah sebaliknya pembantu yang berakal kurang,
inya berpikir mencari makanan, inya berpikir mencari pakaian, kada memikirkan gawian nang disuruh tuannya. Jadi pikirakannya kena tengah hari ini makan apa aku, kena malam kena makan apa kena aku, hari raya kena aku pakaian apa kena aku. Itu nang dipikirkannya dan ini nang dicarinya. Padahal itu sudah dijamin oleh tuannya. Nah, tugas tabangkalai. Rumah nang disuruh diberesihi kada ta beresihi. Banyu nang disuruh maisihi kada ta isihi. Aur sibuk memikirkan kayak apa kena mencari makanan, mencari pakaian, mencari tempat tinggal. Padahal sudah disediakan oleh tuannya. Nah, ini pembantu orang akal. Membantu orang akal. Kenapa orang akal? Memikirkan, mahimati nang sudah dijamin. Kada memperhatikan tugas nang diperintah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau. Dan kurang perhatian engkau pada sesuatu yang dituntut dari engkau. Yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya mata hati daripada engkau. Nah, sekarang apa yang Allah jamin kepada kita? Dan apa yang Allah tuntut untuk kita laksanakan? Pertama, Allah menjamin akan memberi rezeki kepada kita. Ini dijamin oleh Allah. Ujar Tuhan, ikam ku beri rezeki sesuai dengan bagian ikam. Nah, ini sudah dijamin. Jadi kita kada boleh memikirkan adakah rezeki ini, kadakah kaina, kada boleh. Karena Allah sudah menjamin rezeki kita itu ada. Yang kedua, Allah menjamin maulahakan sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Allah menjamin maulahakan sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Kayak apa bentuknya, kayak apa caranya itu urusan Allah. Pokoknya rezeki itu pasti sampai kepada kita. Yang ketiga, Allah menjamin la yamutu hatta yastakmila rizqah, bahwa kita ini kada akan mati sebelum habis rezeki kita. Itu jaminan dari Allah. Kita kada akan mati sebelum habis rezeki kita. Nah, keempat, Allah menjamin makusimalahu pahuwalahu lali ghairih. Allah menjamin sesuatu yang dijatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita, kada bakal tak lain. Nah, ini 4 jaminan Allah kepada kita. Nah, terhadap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah ini, kita kada perlu lagi repot. Kada perlu kita bersungguh-sungguh mencarinya. Kada perlu kita menghabiskan waktu dan tenaga pikiran untuk mencarinya. Kenapa? Karena itu sudah dijamin Allah bakal ada. Rezeki. Yang kedua, Allah akan mengulahkan sebab datangnya rezeki kepada kita. Yang ketiga, Allah menjamin kita kada bakal mati sebelum habis rezeki kita. Yang keempat, kalau itu jatah kita, kada akan taka sebuah rumah, taka sebuah toko. Nah, ini yang menjamini Allah Ta'ala. Bukan sembarangnya menjamin, Allah Ta'ala yang menjamin. Kalau Allah sudah menjamin, buat apa kita berpayah-payah mencari rezeki? Habis pikiran
habis tenaga, habis waktu. Kada tahu lagi di tetangga orang baruhan, kada mayu waktu. Kalau warga mati, kada tatulak karena kada mayu waktu mencari rezeki. Nah ini ngarannya bersungguh-sungguh dalam mencari yang sudah dijamin oleh Allah. Nah kemudian apa yang Allah tuntut kepada kita? Apa yang Allah perintahkan kita? Satu, hanya ibadah. Hanya ibadah. Allah menuntut satu kepada kita ibadah. Urusan rezeki dijamin ada. Nah, jadi kalau kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mencari rezeki, sedangkan ibadah ini terbengkalai, ibadah ini kita kurang perhatian, itu menunjukkan mata hati kita kabur. Nah, menunjukkan mata hati kita kabur. Berapa jam kita sehari mencari rezeki? Berapa jam kita sehari beribadah? Bila banyak mencari rezeki, berarti kita bersungguh-sungguh mencari yang dijamin Allah dan kada sungguh dalam hal melaksanakan yang dituntut Allah. Pertanda mata hati kita kabur. Bila kabur itu parak lawan buta, artinya kada jauh. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi. Bahwa pikiran kita, tenaga kita, waktu kita terkuras urusan rezeki. Sedangkan urusan ibadah sedikit pun kita kadada ingin menambah kemajuan. Kadada ingin menambah kemajuan. Artinya kita berpikir kayak apa sembahyangku ini supaya makin ada peningkatan kehusuannya. Kayak apa sembahyangku ini supaya makin lezat. Kayak apa sembahyangku ini supaya makin manis. Nah, usaha-usaha ke arah itu kita taksir, kita kurang. Tetapi kalau pikiran kita untuk bagaimana dapat rezeki yang banyak, apa-apa cara untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kita bersungguh-sungguh untuk itu. Menunjukkan intimas basirah, menunjukkan kaburnya mata hati kita. Artinya segera diobati. Jangan ditarusakan macam itu. Jangan ditarusakan. Nah, marilah kita menyimak, menghayati firman-firman Allah dalam hal urusan rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ar-Rum 40. Allah jualah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu. Kemudian Allah jua yang memberikan rezeki kepada kamu. Kemudian Allah yang mematikan kamu. Kemudian Allah yang menghidupkan kamu. Nah, di sini Allah menjamin bahwa begitu dia mencipta makhluk, maka itu urusan Allah yang memberi rezeki makhluk itu. Imam Ghazali ditanya, amun ulun kada bacari maula sugih. Ujar Imam Ghazali, mau, bisa.
Amun ulun kada bacari bakurang lah harta, kada bakurang. Bila kita mengatakan bahwa bacari maka hanya sugih, bila kada bacari rezeki kita bakurang, ini menunjukkan kurangnya kita percaya kepada jaminan Allah. Kurang percaya kepada jaminan Allah. Andai kata orang-orang yang kaya saat ini, nang sugih-sugih, wah ini nih, nang menghabiskan waktunya untuk urusan mencari rezeki. Andai kata inya tuh di rumah berzikir, bertasbih, menuntut ilmu, tetap ini sugih nang macam ini juga. Sugih macam, bukan jadi orang miskin kada. Orang yang sekarang punya kekayaan miliar-miliar karena becari memang cangkal, siang malam kada tahu waktu. Akhirnya kaya raya. Nah, andai kata inya itu nah kada becari, beribadah, nuntut ilmu, akan dapat harta seperti yang dia miliki sekarang ini. Kada berbeda. Nyakanya aku bahari kada becari sungguh. Adanya macam ini pangkekayaanku. Ini orang yang buta mata hati. Buta mata hatinya. Nyakanya aku ninakai bahari kada cangkal. Adanya macam ini pang abah. Tapi abah bahari siang malam becari. Kada pintar ngarannya menasihati anak kayak itu. Menyuruh anak mati-matian mengurusi dunia ini. Ada pintaran itu. Padahal andai kata kada siang malam becari, tetapnya jadi orang kaya. Kenapa? Tulisannya di Lauhil Mahfuz, Pulan bin Pulan itu orang kaya. Guring aja ini sugih. Jadi jangan beranggapan kekayaan yang ada sekarang karena usaha-usaha, karena kesungguhan-kesungguhan, itu jangan berpikir itu. Kemudian Allah berfirman lagi, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Surat Az-Zariyat 57. Aku tidak menghendaki kalian daripada rezeki. Aku yang memberi rezeki. Aku tidak menghendaki dari kalian daripada rezeki dan tidak menghendaki bahwa kalian itu memberi makan kepadaku. Ujar Tuhan. Sesungguhnya Allah jualah yang memberi rezeki dan dia punya kekuatan yang kokoh. Nah, ini jaminan yang kedua dari ayat Allah tentang rezeki. Yang ketiga firman Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang tidak bisa mengurus rezekinya. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Al-Ankabut 60. Firman Allah lagi, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta kepada engkau rezeki, ujar Tuhan. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kepada engkau itu. Dan Allah berfirman lagi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada daripada binatang yang melata di muka bumi termasuk manusia, melainkan tanggung jawab Allah urusan rezekinya. Ini umum. Orang Islam nang ahli ibadah, orang Islam nang fasik, orang kafir, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, semuaan makhluk Allah, itu Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki, Allah juga yang mengulahakan sebab datangnya rezeki itu kepadanya.
Nah kemudian ada lagi jaminan Allah. Ini 2 kali jaminan artinya. Yang tadi jaminan secara umum. Ini jaminan secara khusus. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah beri rezeki dia dari sekira-kira tak terduga. Nah ini khusus pulang. Amunnya orangnya nih, makhluknya nih takwa kepada Allah. Nah Allah akan memberi rezeki nang kada taduga-duga, nang kada dikira-kira, disangka-sangka. Tapi ini untuk yang takwa. Allah berfirman lagi, "Man 'amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh, laki-laki perempuan, dan dia beriman, akan kami berikan kehidupan yang baik, ujar Tuhan. Nah, akan kami beri dia penghidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, itu lamul kasam kan itu, bersumpah artinya Tuhan. Asal ikam beriman, beramal saleh, kami beri kehidupan yang baik. Ada percaya juga Tuhan bersumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manin kata'a ila Allah azza wa jalla kafahullah kullu mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ujar Nabi, siapa yang berputus kepada Allah, artinya kada tahu mau urusi usaha, nya kada berurus dagangan, kada mau urus rezeki, cuma khusus menghadap Allah. Urusannya ini hanya urusan kepada Allah. Menuntut ilmu, mengajar ilmu umpamanya, atau baca Quran, atau berzikir, atau urusan itu aja gawiannya. Allah cukupkan akan dia segala biayanya dan Allah berikan dia rezeki yang tak terduga. Orang ini kada ada lagi waktu mencari rezeki, sibuk hanya urusan Allah. Allah langsung mengurus orang ini. Apa kecukupannya? Dicukupi Tuhan. Bahkan rezekinya datang tak terduga. Akhirnya Allah bersumpah lagi, "Wa rabbis sama wal ard." Demi Tuhannya langit dan bumi. Demi Tuhan langit dan bumi. Ini Tuhan seorang berfirman. Demi Tuhan langit bumi, innahu lahaqqun, bahwa itu urusan jaminan rezeki sungguh benar. Sungguh benar. Mislama annakum tantikun, seperti kamu bertutur kata. Kita bertutur maulah memakai mulut orang lain. Kita bertutur maulah memakai lisan orang lain, kada mau. Nah demikian pula rezeki yang diberikan kita bukan rezeki orang lain, memang rezeki yang dijatahkan untuk kita. Saling banyakkan lagi ayat-ayatnya, namun disambung, nang supaya kita ini bujur-bujur yakin bahwa urusan rezeki itu adalah urusan Allah, itu jaminan Allah, jaminan Allah. Al-Arif Billah Wais Al-Qarani berkata, "Lau abadtallah ibadata ahli samawat wal arla yaqbalu minka hatta tusaddiqah." Jikalau engkau beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya penduduk langit dan bumi, Allah tidak menerima ibadah itu dari engkau sehingga engkau membenarkan Allah. Qila wa kaifa nusaddiquh? Bagaimana membenarkan Allah itu? Qala takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizqik wa tara jasadaka farigan lil ibadah. Adalah engkau merasa aman, merasa tentram dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah daripada urusan rezeki, dan engkau lihat jasad engkau itu penuh dengan ibadah.
Nah itu orang yang membenarkan Allah. Kadada risau urusan rezeki, kadada khawatir urusan rezeki. Kenapa? Itu sudah urusan Allah. Buat apa aku mau urusi? Buat apa mencampuri? Urusan rezeki itu urusan Allah. Urusanku beribadah lawan Allah. Nah ini nang diurus, ini nang dihimati, ini nang disungguhi. Nah, jadi dalam Al-Quran ini tidak ada tersebut carilah rezeki. Ada daka itu. Kenapa Tuhan kada menyuruh mencari rezeki? Karena itu sudah dicukupi. Dicari kada dicari datang. Kalau memang itu jatah kita. Berapa hari kada buka toko. Berapa hari kada buka toko. Dia serba kurang juga duit. Pengeluaran ini, pengeluaran itu, pemasukannya kada ada. Nah, jadi begitu kada buka toko, dasar kada boleh duit nang ada bakurang. Nah kalau kita menganggap bahwa itu demikian, berarti kabur mata hati kita. Andai kata kita buka toko juga, kayak itu juga hasilnya. Kayak itu juga hasilnya. 4 hari nah kada buka toko, kada ada pemasukan, duit bakurang, 1.000 sehari ungkus, 4 hari 400.000. Cukup ang kada buka. Nah, jakanya buka, kayak itu juga hasilnya. Jaka buka tuh kayak itu juga hasilnya. Kada beda. Kalau kita mengatakan beda, berarti sebab memberi bekas syirik kita itu. Syirik ini nang berbahaya. Karena beranggapan jakanya toko buka kada kayak ini pang, kada bakurang duit. Masukkan tiap hari ada orang nukar barang ini. Kada macam itu. Andai kata buka sama hasilnya lawan nang kada buka itu. Kenapa? Karena memang jatah kita untuk 4 hari itu demikian dari Allah. Kada kawa dirubah. Tanda orang yang tidak riba dengan takdir itu jaka nih tuh. Arwah jaka nih nang bilang jaka nih mulai sulit. Para muhibbin rahimakumullah. Nah itu jaminan Allah tadi. Kemudian apa tuntutan Allah kepada kita? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah, tobat yang benar. Nah, tobat ini maka kita disuruh bersungguh-sungguh kita supaya dapat menghasilkan tobat yang nasuha. Nah, jadi selama ini kita i'tikat hati nang kada baik, tobat kepada jangan lagi nangka itu maulang. Selama ini kita habis waktu tercurah untuk urusan rezeki, ini harus dihentikan. Kada kawa lagi diterusakan, ini bahaya. Harus dihentikan. Karena kita bukan untuk itu. Kita hidup di dunia bukan urusan mencari rezeki, kada. Rezeki itu hanya sarana kita untuk beribadah. Jangan dikorbankan ibadah untuk rezeki. Imbangkan waktu kita, imbangkan tenaga kita, pikiran kita dengan rezeki dan ibadah. Paling kada demikian. Kalau hendaknya ibadah yang lebih banyak daripada urusan mencari rezeki. Tobat kepada Allah.
Kemudian Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah tuntutan. Tuntutan. Sebagai risiko kita menerima jaminan Allah. Orang dijamin itu ada tuntutannya. Takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian itu berpikir bakal apa yang sudah kalian kirim ke akhirat. Pikirakan bang, bakal apa yang kita kirim sudah ke akhirat nih, investasi akhirat kita apa? Apa yang sudah kita simpan di akhirat? Wal tanzur, ini perintah lam amar. Hendaklah engkau memikirkan, hendaklah memikirkan itu diri apa sudah yang dia dahulukan untuk esok. Artinya apa nang inya kirim untuk akhirat. Kita ini pocong bulik nih. Nah, apa sudah di situ kita mahadang kita bulik, ada karena bakal menyambut kita. Nang nyaman tuh bulik ke sana, rumah mewah, motor mewah, kabun banyak, nyaman banget bulik ke situ. Nang payah tuh bulik ke situ, polisi mahadang lawan burugul, ini nang sulit. Nah, makanya kulir bener bulik itu, takutan. Nah, takutan. Ini perintah Allah, hendaklah engkau memikirkan apa juga sudah nang disorong nih. Berapa ribu kah zikir sudah nang dibaca? Sesuaikah lawan umur, lawan waktu sekarang ini? Nah, itu perintah. Itu nang mesti dihimati, nang disungguhi. Karena ini nang disuruh. Dan lagi firman Allah, annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tuhan kamu hanya satu Allah, istiqamahlah kamu. Nah, ini 3 macam inti daripada amal syariat. Pertama tobat, seperti yang dahulu kita baca. Pertama tobat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqamah, terus menerus dalam takwa. Nah, 3 ini yang mestinya dahulu dihimati kita. Sudah tahu aja, sudah tahu lelakian tuh kada boleh maka ini, maka itu, maka ini kada boleh. Ya atau kada mau jual lagi tubat. Tatap memakai itu. Nah, kayak apa nih itu? Maka itu yang disuruh oleh Tuhan, tubat dahulu, bertubat dahulu. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani berkata, qala al-Imam Asy-Syarif Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wa idza arada Allah khidlana 'abdihi ashghalahu fil zahir bi khidmatil akwan wa fil batin bi mahabbatiha fala yazalu kadzalika hatta yantamisa nuru basiratihi fayastawli nuru basarihi ala nuri basiratihi fala yara illa al-hissa wa la yakhdumu illa al-hissa fayajtahidu fi talabi ma huwa madmun min ar-rizqil maqsum wa yuqassiru bima huwa matlubun minhu minal fardil mahtum. Apabila Allah menghendaki kehinaan seseorang, apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, artinya bakal jadi orang neraka nih, kayak itu pahamannya. Bila Allah menghendaki orang ini pacangkan neraka matinya, Allah sibukkan dia pada zahir dengan berkhidmat kepada dunia, dan Allah sibukkan hatinya dengan mencintai dunia. Ini alamat orang yang dikehendaki Allah penghuni neraka. Allah sibukkan zahirnya urusan dunia.
Allah sibukkan hatinya mencintai dunia itu. Jadi habis waktu, habis tenaga, datang ke rumah, tabantai kalapahan datang mencari rezeki. Habis tenaga artinya mencari rezeki itu. Sibuk urusan dunia. Hatinya pun cinta kepada dunia. Fala yazalu kadzalik hatta yantamisa nuru basiratihi, senantiasa terus menerus demikian. Hari-hari, tahun-tahun terus seperti itu. Kada ada perubahan. Mengaji, untuk ilmu, tapi kada ada perubahan. Tiap hari sibuk urusan dunia, hati pun sibuk mencintai dunia. Nah, senantiasa seperti itu, akhirnya kabur mata hatinya. Maka menguasai cahaya mata zahirnya atas mata batinnya. Ini mata zahir nih. Maka menguasai mata zahir ini atas mata batin. Bila mata zahir ini menguasai mata batin, nang zahirnya ini kada melihat kecuali nang kasat. Ini mata zahir nih, dilihatnya nang kasat mata. Dan dia tidak akan berkhadam kecuali kepada yang kasat mata. Mata hati pun dikuasai oleh mata zahir tadi. Contohnya, kita sembahyang. Dalam sembahyang itu mestinya mata hati yang berfungsi. Sehingga mata hati kita ini bisa menembus apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Itu mestinya kalau mata hati kita ini terang. Sedikit pun dalam hati kita kada ada ingatan urusan-urusan nang kasat mata duniawi. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu adalah mata hati yang berfungsi. Sedikit pun kada ada terbayang urusan duniawi. Nah, ini menunjukkan mata hati menguasai mata zahir. Nah, mata hati menguasai mata zahir. Nah, kalau mata zahir ini menguasai mata hati, kita sembahyang di masjid, membaca Al-Quran, membaca Fatihah, tapi hati kita bisa di kabun andaknya. Hati kita bisa di toko andaknya. Kenapa? Karena hati kita dikuasai oleh mata zahir. Sedangkan mata zahir hanya melihat nang kasat mata. Nah, jadi kalau kita sembahyang banyak ingatan kepada hal-hal nang kasat mata, itu menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir. Dikuasai oleh mata zahir. Kenapa? Sebabnya mata hati kita ini dikuasai oleh mata zahir. Karena kita menguras tenaga, pikiran, waktu untuk mencari rezeki yang sudah dijamin Allah. Dan kita kurang perhatian kepada sesuatu yang sebenarnya tugas kita yang dituntut oleh Allah. Itu sebenarnya. Kayak apa ya sembahyang supaya khusyuk? Itu dipadahkan sulit bisa, dipadahkan nyaman bisa, mengobatinya. Kayak apa sembahyang supaya khusyuk? Nah, caranya adalah mengganti tugas. Nang selama ini kita sibuk dengan yang dijamin Allah, diganti dengan kesibukan kepada yang dituntut Allah. Terhadap nang dijamin itu kita setayuhnya aja kita. Nah, kada serius, kada sungguh-sungguh. Bila kita kawa macam itu, sembahyang kita akan khusyuk. Ibadah kita akan dapat halawah, dapat manis, dapat lezat. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala ayyuhan nas ajmilu fit talab fa innahu laysa li 'abdin illa ma kutiba lahu wa la yazhab 'abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa huwa ragimah. Ujar Nabi, baik-baik mencari rezeki itu. Nah, elok-elok mencari rezeki itu. Kayak apa nangar ilok-ilok mencari rezeki yang dimaksud itu? Ujar Nabi, ilok-iloklah mencari rezeki. Karena seorang hamba itu tidak akan dapat apapun kecuali yang sudah ditentukan baginya. Dan hamba itu tidak akan meninggal dunia melainkan habis rezekinya. Mun rezeki kita masih ada, kita kada bakal mati. Jadi sadangi artinya mencari rezeki itu baik-baik. Nah, bila kita elok mencari rezeki ini, berarti kita kada termasuk nang tadi, nang bersungguh-sungguh itu. Nah, lalu para ulama menafsirkan bagaimana supaya kita termasuk elok mencari rezeki itu. Bila kita mencari rezeki ini dengan cara yang elok, maka mata hati kita akan terang. Pertama, orang mencari rezeki nang elok nito punya niat yang baik. Niat yang baik. Mencari rezeki ini punya niat nang baik. Apa niat nang baik nito? Niat nang baik itu macam memberi makan keluarga supaya jangan minta-minta. Karena mun aku nih hari ini nak ada mencari rezeki ini bisa minta-minta kena keluargaku. Jadi mencari rezeki itu tujuannya niatnya satu, niat nang baik. Macam-macam niat nang baik itu banyak, antara lain itu. Yang kedua, mencari rezeki itu disertai i'tikad yang benar. I'tikad yang benar macam apa? Rezeki itu dari Allah. Sedangkan usaha ini hanya sebabnya aja. Dan sebab kada memberi bekas apa-apa. Sebab ini hanya adalah sarana untuk menimbulkan pahala atau siksa. Bila baik mencari rezeki dapat pahala. Bila kada baik bisa dapat dosa. Perkara menambah mengurang rezeki kada ada urusan. Itu urusan Allah. Nah, i'tikad nang baik. Yang ketiga, la yulhihi an dzikrillah. Mencari rezeki itu kadang melalaikan dia daripada zikrillah. Daripada sembahyang berjamaah, daripada sembahyang Jumat, daripada menuntut ilmu, daripada mengilangi orang garing, daripada mengantar jenazah, daripada silaturahmi. Kadang menghalangi itu. Inya mencari rezeki tadi. Orang mencari rezeki tak tinggal sembahyang berjamaah itu kada ilok ngarannya. Itu bersungguh-sungguh ngarannya. Orang menuntut ilmu akhirnya kada mengaji. Orang mencari rezeki itu akhirnya tinggal pengajiannya, tinggal pelajarannya. Itu ngarannya kada ilok itu. Mengorbankan tugas hanya untuk mencari nang dijamin. Salah itu. Jadi kalau hendak mencari rezeki itu cari celah-celah waktu nang kebaikan-kebaikan jangan terlingahkan, jangan tertinggal. Waktu banyak. Waktu banyak. Iya, ujar perkataan sahabat atau perkataan Rasulullah bahwa jadilah engkau pada dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Artinya apa? Urusan dunia itu anggaplah engkau hidup selamanya. Artinya apa? Banyak waktu urusan dunia. Kaina kawahaja, panjang. Tapi kalau urusan akhirat seolah-olah engkau isuk mati, jangan ditunda-tunda lagi artinya. Nah, ini yang bujur itu. Yang ketiga, la yajurruhu ila maksiat. Mencari rezeki ini kadang membawa kepada maksiat. Nah, kadang membawa kepada maksiat. Kalau inya wahakun maksiat asa dapat rajaki, nah ini kada ilok ngarannya.
Ini kada iluk kam ini. Hakun menggawin nang haram, hakun menggawin nang maksiat, yang penting dapat duit. Nah, ini mesti kembali, mesti tubat kepada Allah nangka itu. Nangka empat, dawamul muraqabah wal muhasabah, selalu merasa diintai oleh Allah dalam mencari rezeki. Itu Tuhan selalu mengawasi, jangan macam-macam, jangan nak menipu orang, jangan membungli orang, jangan hendak melarang orang yang luar biasa larangnya. Allah melihat, Allah mendengar. Nah, selalu muraqabah. Bila empat hal ini kita mencari rezeki, nah itu kada jadi masalah, karena ini ilok caranya. Jadi jar Nabi, cari aja rezeki cuma ilok. Nah, kayak apa nang ilok? Iya nang tadi, niatnya bagus, i'tikadnya bujur, pengajian zikir apa kada tabangkalai, kada membawa kepada nang haram. Yang kelima, selalu merasa diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila macam itu silahkan mencari rezeki. Nah, itulah sebahagian daripada apa yang terkandung di dalam hikmah yang kelima ini. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirah minka. Bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau, dan kurang perhatian engkau pada sesuatu yang dituntut dari engkau, sebagai bukti bahwa kaburnya mata hati daripada engkau. Nah, sebelum kita mati, sebelum kita roh sampai di tenggorokan, usaha untuk memperbaiki ini masih terbuka lebar, masih terbuka, dan harus mesti diperbaiki. Jangan sampai kita mati dalam keadaan mata hati yang kabur. Masih ada waktu, esok masih ada untuk merubah keadaan yang selama ini pikiran waktu habis untuk rezeki dirubah. Urusan rezeki urusan nomor 2. Makanya bila bakurang bepadah kayaknya bakurang duitna. Ampih kalau ini bercari kayak dahulu, mengaji gawian bakurang juga. Nah, kita yakin bahwa yang demikian itu kada akan mengurangi rezeki. Yakin seyakin-yakinnya bahwa kita beribadah, kita mengutamakan Allah daripada rezeki, kada akan mengurangi rezeki. Seyakin-yakinnya itu.